Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa aktsarul khalqi yu'tuna al-ubudiyyah fima yuhibbun. Dan mayoritas orang, mayoritas makhluk itu memberikan penghambaannya dan peribadatannya dalam kondisi yang mereka sukai. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyah fil makarihi fa bihi tafawat maratibul ibad wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala. Mayoritas orang itu memberikan ibadahnya, semangat ibadahnya ketika mereka berada di kondisi yang mereka harapkan itu. Padahal wasya'nu, parameternya itu memberikan ibadah kita di saat-saat dan di kondisi-kondisi yang kita nggak suka. Dan di fase inilah, di poin inilah, hamba itu bertingkat-tingkat, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang tidak, terlihat mana yang benar-benar hamba, mana yang kurang kualitasnya. Gitu hadirin. Kenapa demikian? Kan yang namanya hamba kan namanya juga hamba. Apapun opsi, apapun pilihan dari penciptanya, dia akan ngejalanin dengan ridho, dengan sabar, dengan qanaah. Itu hamba. Di samping dia pun juga berjuang karena itu sunnah Nabi SAW. Misalnya tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Atau dalam masalah finansial, ni'mal malu salih li rajuli salih, nikmat sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang soleh. Maka hadirin yang Allah muliakan, tapi dia akan jalani ibadah-ibadah ketika dia sulit itu. Cuma kita renungkan, mayoritas orang, kata para ulama, itu semangat beribadah ketika berada di kondisi yang dia harapkan. Tapi begitu di dalam kondisi yang dia tidak harapkan, dia lupa bahwa dia adalah hamba. Dia protes sama Allah, dia kesel gitu, dia marah, dan dia melakukan sikap-sikap yang menunjukkan dia belum menyelami hakikat sebagai seorang hamba. Dia belum memahami surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah, bukan untuk memaksakan kehendak kita, memperjuangkan yang kita impikan selama itu halal dan syar'i, ya itu perintah. Tapi memaksakan tidak. Tugas kita hanya berusaha. Dan jika Allah tentukan lain, kita sami'na wa ata'na, kita terima. Wa yusallimu taslima, dan taslim, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tentu saja setelah berjuang dan berusaha. Dan kita berjuang karena Allah perintahkan kita berjuang. Jadi hadirin Allah muliakan, disitulah kelebihan seorang hamba. Kan gitu ya. Ya contoh, banyak banget contoh dalam masalah ini. Contoh misalnya, contoh simpel, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini salah satu amalan yang Allah perintahkan kepada, yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Nah, seringkali kita ini bisa dengan mudah tersenyum sama orang yang baik sama kita, dan itu harapan semua orang, dibaiki oleh lingkungannya, dibaiki oleh temannya. Oh, senyumnya enak tuh. Tapi begitu kita berhadapan dengan pihak yang menzolimi kita, sulit kita untuk senyum, hadirin. Itu yang dimaksud
ulama, mayoritas orang tuh bisa beribadah, bisa beramal dalam kondisi yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Nah, kalau kita bisa senyum di hadapan orang yang nggak baik sama kita dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu kan kualitas sebagai umat Nabi SAW, kualitas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar teruji dan terlihat. Ada orang sholat subuh ketika lagi fresh aja, begitu lagi pening, lagi pegel-pegel, lagi capek, lalu dengar azan ketika waktu fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah aku sholatnya nanti aja sebangun aku. Itu kan aku lagi capek. Itu baru ujian seorang hamba, hadirin. Ujian seorang hamba. Ada banyak istri itu nggak bisa melayani suaminya, nggak lemah lembut dengan suaminya, kasar dengan suaminya. Ketika ditanya, kenapa mbak, kenapa bu, bukankah kita punya teladan Khadijah itu gimana melayani Nabi SAW, Aisyah tuh bagaimana melayani Nabi SAW. Nanti mereka jawab, mereka itu kan suaminya Rasulullah Pak Ustadz, suamiku Pak Ustadz. Aduh, gak bisa Pak Ustadz, ini sosok makhluk yang egois suamiku ini. Coba kalau suamiku baik, aku akan baik. Nah ini, jadi dia baik ketika berada di kondisi yang dia harapkan, baru dia baik. Tapi dalam kondisi yang tidak sesuai harapan dia nggak bisa baik. Nah ini pertanyaannya, kita nih hamba Allah atau hamba nafsu gitu loh. Kalau kita hamba Allah, Allah suruh baik, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena suamimu itu surga dan nerakamu. Suamimu itu surga atau nerakamu. Ada banyak contoh dalam masalah ini, hadirin, yang menunjukkan bahwa manusia itu seringkali semangat ibadah, semangat beramal, semangat berbuat baik dalam kondisi yang dia harapkan. Begitu kondisinya tidak sesuai dengan harapannya, dia berpaling, dia kehilangan selera, dia tidak bergairah, dia malas, bahkan yang lebih parah, dia salahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, sebenarnya nih kita hamba siapa, jemaah? Allah Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, Allah kasih ujian berupa kondisi yang susah dan sulit untuk melihat, untuk menguji apakah kinerja kita sebagai hamba di saat sulit sebagus kinerja kita sebagai hamba di saat nyaman. Gitu. Hamba sejati itu mau ditaruh di kondisi manapun tetap berperan sebagai hamba, tetap berperan sebagai hamba.